rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah. Dalam perjalanan tarbiyah, pasti kita temukan adanya perubahan dalam diri mutarabbi. Perubahan ini merupakan indikasi bahwa tarbiyah itu berjalan dengan baik. Perubahan pertama itu terjadi pada wilayah kolbu atau hati. Perubahannya menyangkut masalah keimanan dan akidah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk memaksa manusia dalam beragama. Karena sudah jelas antara yang benar dan yang salah, hak dan batil, lurus dan sesat. Kebatilan dan kesesatan itu terjadi karena manusia mengikuti taghut, yaitu setan dan ajarannya. Sedangkan kebenaran dan hidayah itu tatkala manusia mengikuti Allah SWT dan ajarannya. Seseorang yang memahami masalah ini sudah barang tentu mengikuti Allah dan ajarannya, tidak mengikuti taghut dan ajarannya. Inilah akidah yang kokoh yang tidak akan putus selamanya. Ini merupakan misi utama setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada setiap umat manusia. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Akidah merupakan pondasi dalam bangunan kepribadian orang-orang yang beriman. Ia merupakan tiang pancang, satu elemen struktur pondasi berbentuk tiang beton, baja atau kayu yang ditanam ke dalam tanah untuk menopang beban bangunan besar agar stabil dan tidak ambles. Fungsinya untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Semakin dalam, semakin kuat bangunannya. Ia menjadi ikatan yang kokoh antara bangunan dengan tanah yang menjadi tempat berpijaknya. Dalam konteks ini, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi
fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Penanaman akidah yang benar merupakan jaminan terbentuknya bangunan karakter kepribadian Islam yang kokoh. Kelemahan dalam aspek ini menyebabkan kelemahan bangunan di atasnya yang membuatnya rapuh dan mudah roboh. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharu bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atau masjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di sisi tepian jurang yang nyaris runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 109. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam perubahan ini, keberadaan orang-orang munafik itu menjadi batal dan tidak dapat diterima. Karena kemunafikan itu penyakit. Mereka adalah kaum pendusta, pura-pura lurus di hadapan, namun bengkok di belakang. Mereka adalah kaum yang lebih dekat pada kekufuran ketimbang keimanan. Bahkan bukan kaum yang beriman. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad wa zadahumullahu marrada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 167. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Kemampuan murabbi dan murabbiyah dalam menanamkan akidah pada diri para mutarabbinya menjadi sesuatu yang sangat urgen sekali. Sebab dari titik inilah semangat, komitmen, loyalitas, dan militansi itu lahir. Dengan ini para mutarabbi menjelma menjadi manusia baru yang memiliki jiwa-jiwa mukmin sejati. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 51. Qatadah mengatakan, makna yang dimaksud ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh keduanya, meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya, dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, serta bertakwa kepada Allah dalam menghadapi masa depannya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, tarbiyah dan kaderisasi dakwah hendaknya mampu menghasilkan kader-kader yang berjiwa mukmin sejati, yang siap mempersembahkan hati, jiwa dan raga, serta harta dan benda untuk ketinggian kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kader-kader yang tetap taat terhadap dakwah saat dakwah itu memberikan hasanat dunia, namun hengkang dari barisan pejuang dakwah saat ujian dan cabaran melanda. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Hud ayat 112. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.